Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam. Hatta hadana ila al-aman.
Cuma kita belum tentu ini nyampe ke Ramadan, ya kan? Siapa yang yakin nyampe ke Ramadan? Tidak ada yang tidak ada yang Bapak ini saya juga belum tentu nyampe ke Ramadan. Makanya dari sekarang ya, takut kita dan nyampe lagi ke Ramadan yang kurang 1 bulan lebih sedikit ini. Yang boleh dilakukan ya siap-siap saja untuk menyambut, bukan menyambut Ramadan, menyambut apa namanya, tamu yang tidak kami undang. Siapa namanya? Malaikat Azrail mencabut nyawa yang tidak kenal siapa itu orang, dari mana itu orang. Kalau sudah nyampe aja dimanapun pasti dicabut ya. Oleh karena itu kita harus selalu siap untuk menjemput datangnya malaikat Azrail yang kadang-kadang bentuk dan rupanya malaikat Azrail itu macam-macam. Ada yang menakutkan, ada yang menyenangkan. Mudah-mudahan nanti berkat pengajian ini, hadir ke pengajian ini, malaikat Azrail datang ke kami, ke kita semuanya dalam keadaan bentuk dan rupa yang sangat baik dan sangat. Amin. Allahumma. Para bapak, para ibu yang sangat saya hormati, Nabi kita Muhammad SAW dalam bulan Sya'ban ini, beliau hampir seluruh Sya'ban itu puasa. Diriwayatkan dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Siti Aisyah sebagai istri Nabi yang termuda dan terdekat, tercinta di hati Nabi SAW, beliau berkata begini, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksara siyaman min Sya'bana. Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW ada Rasulullah SAW yasumu fi Sya'ban illa qalilan. Beliau Rasulullah SAW itu puasa di bulan Sya'ban hatta yasumukullah, sampai beliau itu puasa seluruh hari-hari di Sya'ban ini illa qalilan, kecuali sedikit. Makanya bagi yang mampu, lebih-lebih teman-teman di sini yang sudah seperti ini, sudah seperti saya, yang sudah rakora elong yang itu tanah, ya sebaiknya kita puasa. Kalau tidak puasa tiap hari, mungkin tidak kuat, ya ambillah Senin Kamis. Kemudian kalau tidak bisa, ambillah awal bulan 1 hari, tengah bulan 1 hari, akhir bulan 1 hari. Minim 3 hari dalam setiap bulan itu kita buat puasa. Sesuai dengan apa? Dengan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang paling senang ilmu, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata begini, Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi kekasih aku Nabi Muhammad SAW berpesan kepadaku dengan 3 hal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru dan belajar. Amin. Amin. Pertama, wasiat pertama, an utira qabla an-naum. Saya harus melakukan sholat witir sebelum saya tidur. Sebelum saya tidur, kata beliau, saya diperintah untuk melakukan sholat witir.
Apa sholat witir itu? Sholat witir itu yang sudah kita kenal dan kita lakukan setelah tarawih, yaitu 3 rakaat. Sholat witir itu biasa dilakukan setelah isya, karena waktunya memang setelah sholat isya, bukan setelah masuk sholat isya, tapi setelah sholat isya. Artinya walaupun masuk isya, tapi orang itu belum sholat isya fardu, itu tidak boleh melakukan witir. Sholat isya dulu, baru melakukan sholat witir. Apa artinya witir? Witir itu ganjil. Artinya dalam pelaksananya itu ganjil. Paling sedikit, paling banyak 11 rakaat. Tidak mampu 11 bisa dilakukan 9. Tidak mampu 9 bisa dilakukan 7 rakaat. Tidak mampu 7 bisa dilakukan 5. Turun-turun sampai 3. Tidak mampu 3, 1. Tidak mampu 1 ya takbir salah. Kalau udah dia pas takbir Pak Bekol. Masa setelah isya, sholat isya tidak mampu sholat witir 1 rakaat saja tidak mampu. Kalau kita fokus takbir, kalau dia takbir, ini Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah, kamu harus sholat witir sebelum tidur. Makanya tadi sholat isya, setelah sholat isya 2 rakaat, rawatib ba'diyah isya, kita melakukan sholat witir. Ya biasanya 3 rakaat lah witir. Bahkan pahalanya sangat besar. Ada hadis yang memang ada sebagian menganggap punya sebagai refleksi, sebagai referensi, itu pantas walaupun itu hadis tidak begitu sahih, tapi berada di derajat di bawahnya hadis hasan sedikit. Ada disebutkan di kitab apa itu namanya, Majrur Rabi, karangan orang ulama besar dengan Jati meriwayatkan ini sebuah hadis. Ya, barang siapa sholat isya berjamaah, kemudian sholat ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat, karena Lailatul Qadar, maka pahalanya seperti Lailatul Qadar. Ya, sangat-sangat besar. Ya. Jadi sholat isya berjamaah, setelah itu apa? Sholat ba'diyah 2 rakaat, sholat ba'diyah isya, kemudian witir 3 rakaat, 2 kemudian 1. Karena Lailatul Qadar. Kalai. Jadi kami sini Pak. Karena Lailatul Qadar, maka dia itu kelakuannya itu seperti Lailatul Qadar. Jadi karena kalai pakai kap ini. Jadi pakai kap itu seperti itu ya, tidak sama persis Pak. Seperti orang bilang dalam kitab-kitab nahwu itu disebutkan Sayyidul Kalbadri, mencontohkan bahwa kap di situ banyak dicontohkan Sayyidul Kalbadri, Zaid itu seperti bulan. Pertanyaannya, apakah betul-betulnya seperti bulan? Kan tidak. Ya. Tapi ini di sini karena Lailatul Qadar. Dari besar pahalanya, hampir seperti Lailatul Qadar. Itu artinya. Oleh karena itu, seyogyanya sepantasnya kita selaku umat Islam dan selaku santri yang sering mengaji seperti ini tidak meninggalkan sholat witir. Lebih-lebih di bulan Sya'ban yang mendekati Ramadan ini, kita ini siap-siap. Ulama bilang, barang siapa yang baik perilakunya, baik taatnya di bulan Sya'ban, maka harapan besar, optimis di bulan Ramadan yang baik.
besar begitu. Tapi barangkali kalau ada orang di bulan Sya'ban itu sudah lalai sholatnya, lalai berjemaahnya, lalai wiridannya, lalai baca Qurannya, lalai munajatnya, insya Allah di bulan Ramadannya nanti seperti itu. Insya Allah kalau bulan Sya'bannya ini sudah kuat, semangat, taatnya sungguh-sungguh, itu pertanda bahwa nanti di bulan Ramadannya itu insya Allah semangat. Makanya kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami barakah di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jangan sampai peciat dulu. Jangan sampai yang melayakan dulu sampai Ramadan. Amin, amin, amin. Ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Taat wa amal salihat wal ikhlas. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu wasiat yang pertama. Dan salat witir ini, Pak, bisa dilakukan sebelum tidur, juga bisa dilakukan setelah tidur nanti di akhir malam. Pilihan itu, pilihan. Bagi orang yang yakin bangun nanti di akhir malam, kira-kira jam 3 atau jam berapa? Jam 3.30, yakin bangun dan yakin tidak malas untuk bangun, silahkan diakhirkan dapat. Tapi kadang-kadang orang itu yakin nanti saya bangun jam 3, tapi ternyata sampai jam 3 bangun tapi malas untuk sholat. Ada yang begitu. Bangun telah bangunnya tapi tidak sholat. Kadang-kadang bangun langsung nggak korek, langsung gimana bro? Kadang-kadang bangun jam 3 itu kemuan jumpi. Tidak jumpi, tidak mereka kita dulu boleh. Bagi orang yang tidak yakin bangun atau memang bangun nanti, tapi mungkin tidak bisa melakukan, lebih biasa apa kalau bangun, yang lebih baik setelah isya saja dilakukan. Pertanyaannya sekarang begini, kalau orang sudah melakukan witir di awal isya, nanti melakukan di akhir isya, tidak witir lagi sudah. Di akhir malam bukan witir, tapi tahajud itu namanya. Tidak ada witir 2 kali, cukup 1 kali saja. Kata Nabi Sallam, la witrani fi lailatin. Tidak ada witir itu 2 kali dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir di awal isya, nanti di akhir malam bangun lagi, tidak usah witir lagi, tapi dengan bentuk sholat lain namanya, yaitu biasanya sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Tahajud itu artinya tidur, ya. Makanya disebut sholat tahajud kalau dilakukan setelah tidur. Kan qalilan minal laili ma yahjaun. Ada orang-orang soleh, para aulia dulu, para nabi, moga di depan Pak, sini Pak. Nanti bersama-sama di depan biar rombongannya ada terlalu belakang. Ya itu. Kalau qalilan minal laili, orang-orang dulu, sahabat, tabi'in, para salaf itu sedikit tidurnya sedikit. Kan qalilan minal laili, mereka yang salaf dulu tidurnya sedikit. Kalau kita apanya yang sedikit? Sedikit apanya? Jangan sedikit tidurnya buat terus. Ya. Kalau dengar as-salatu khairun minan naum, asalnya enak, harganya apa namanya? Satu kayak begini, jadinya mati. Ya, asalnya terus. Jun salpak saat tarik, dalam tarik kedua, asalnya rapat, saja tarik saja. Nah,
Jadi witir ya, witir itu tidak bisa 2 kali. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, bagaimana kiai? Nabi itu kan bersabda, ij'alu akhir salatikum witra. Jadikan akhir salat kalian itu witir. Itu himbauan saja, tidak wajib. Makanya kalau kita melakukan witir di awal malam tidak apa-apa. Pernah terjadi memang. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu itu melakukan salat witir di awal malam. Setelah salat Isya beliau langsung. Kalau Sayyidina Umar itu melakukan witir di akhir malam. Kemudian sama-sama 2 orang yang baik-baik ini datang ke Nabi SAW. Nabi, kalau saya witirnya Nabi di awal malam saya. Kalau Umar bilang, kalau saya tidak Nabi, saya witirnya di akhir malam. Apa kata Nabi? Beliau tersenyum. Beliau bilang, iya kamu Abu Bakar benar, kamu baik, kamu sangat hati-hati, takut nanti di akhir malam kamu tidak bangun. Kalau kamu Umar, kalau kamu itu baik juga, kamu orang yang kuat, yang pasti nanti ditarget oleh kamu itu di akhir malam kamu bangun, kamu kuat. Jadi dua-duanya sama dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang dipersalahkan, tidak ada yang oh enggak kamu enggak, itu sama-sama dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dipuji itu yang tidak salat titik, yang tidak salat titik. Kalau seandainya ada 3 orang, saat yang ketiga itu datang ke Nabi, kalau saya Nabi tidak awal malam tidak sholat, oh kamu ini pemalas, itu diulang itu. Ada tugasnya di sini. Dan saya kira salat itu semua. Soalnya salat itu panjang waktunya Pak. Dari setelah salat Isya itu sampai subuh waktunya. Begitu masuk subuh habis waktunya witir. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak sempat witir, nggak sempat apanya, nggak sempat dengan tidurnya. Itu ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa melakukan witir. Amin. Allahumma. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, an aduma fi kulli syahrin salasaya. Saya diberitahu oleh Nabi kata Abu Hurairah untuk berpuasa di setiap bulan 3 hari. Ya. Bisa ngambil Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu 13, 14, 15 hari-hari putih. Disebut hari-hari putih karena bersinar putih dengan sinarnya bulan. Kalau tidak Ayyamul Bid silakan ngambil di tengah bulan 1, di awal bulan 1, di akhir bulan 1. Itu kalau bisa. Kalau tidak begitu juga bisa dipraktekkan mulai Senin sampai Kamis puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Tiap minggunya 4 hari. Kalau bisa begitu. Jadi Senin Kamisnya kena 3 hari setiap bulan kan karena semuanya jadinya tiap minggu 4 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa melaksanakan. Amin. Karena itu sama Pak, bekal kita ya. Orang puasa itu nanti di surga ya. Bukan puasa Ramadan saja, puasa sunnah juga masuk di situ. Di surga itu ada yang namanya pintu rayyan, babur rayyan. Inna fil jannati kata Nabi baban yuqalu lahu babur rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yaitu namanya babur rayyan. La yadkhulu minhu illa shaimun. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang kuat yang puasa. Ijana ya Allah binas minus shaimin. Minum pertama kali untuk puasa itu sulit memang, berat rasanya. Tapi kalau sudah biasa tidak ada yang sulit. Ringan semuanya.
ringan. Bagi orang yang dapat hidayah dan bagi orang yang tidak biasa merokok. Yang biasa merokok itu rasanya untuk mendekat rokoknya itu ya sangat sulit. Betul? Iya. Ya. Yang sangat sulit yang mendekat rokoknya. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, wa an usolli duha fi kulli yaumin. Dan beliau wasiat lagi kepada aku untuk supaya sholat duha setiap hari. Bukan satu bulan satu kali, setiap hari sholat duha. Sholat duha itu kapan masuk waktunya? Masuk waktunya sholat duha itu begitu matahari terbit dan kemudian meninggi sedikit, kira-kira 2 meter dalam pandangan mata itu sudah masuk waktu duha. Sampai kapan habisnya? Sampai lengser matahari, sampai masuk waktu zuhur, sholat duha waktunya habis. Jadi waktunya panjang. Kalau ada orang bilang saya tidak bisa melakukan duha, kenapa? Tidak sempat. Panjang waktunya, masa tidak sempat? Selak kuri kata sampai ini. Sholat duha itu masya Allah, khasiatnya banyak sekali. Pertama, rezekinya diberi barokah. Yang kedua, rezekinya dimudahkan. Yang ketiga, membawa ketenangan. Yang keempat, menjadikan badan itu sehat. Yang kelima, dijauhkan dari bala dan musibah. Lakukan sholat duha. Mudah-mudahan kita bisa. Amin. Insya Allah bisa. Kecuali yang tidak bisa. Kecuali yang tidak bisa dan tidak mau bisa. Nah, itu ya selamanya sampai mati tidak akan tidak berusaha bisa. Kemudian Ramadan Sya'ban ini banyak diisi dengan kegiatan taat dan puasa. Nabi SAW itu pernah ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat ya. Seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala untuk maksud saya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu fi Sya'ban. Saya Rasulullah tidak pernah melihat sampai itu lebih banyak puasa dari bulan-bulan yang lain daripada bulan Sya'ban. Artinya kata sahabat ini, saya tidak pernah lihat sampai Rasulullah banyak tiap bulan puasanya daripada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu hari tidak puasa 2 hari 3 hari bulan Sya'ban. Mulai tanggal 1 puasa Rasulullah SAW. Tapi sangat disayangkan kemudian ada orang yang bilang bid'ah. Ini subhanallah, mana itu otaknya? Mana ilmunya? Kok bilang bid'ah? Ini hadisnya sahih kok. Kok bilang bid'ah? Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Maka Rasulullah bilang ketika ditanya itu oleh sahabat, beliau jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yaghfirullah itu Sya'ban itu adalah bulan yaghfirullah an-nasu fihi baina Rajab wa Sya'ban. Syahrun yaghfirun nasu fihi baina Rajab wa Sya'ban. Itu adalah bulan yang terletak di bulan antara Rajab dan Sya'ban, di mana manusia itu banyak lupa di bulan itu untuk menghormatnya ya. Wa huwa syahrun turfa fil a'mal. Di Sya'ban itu adalah suatu bulan di mana di dalamnya amal tahun itu diangkat ke langit, disetor oleh malaikat ke induknya amal tahunan. Itu di bulan Sya'ban. Tidak disebutkan diangkat amal itu tahunan pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ya. Pada bulan Nisfi min Sya'ban. Kata Rasulullah, fa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im.
maka saya senang ketika amal saya itu diangkat, saya dalam keadaan puasa. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Jadi beliau sangat senang, sangat optimis, berharap ketika amal itu disetor bersama-sama dengan amal yang lain di induknya sana, beliau dalam keadaan puasa. Sama juga dengan hari Senin dan Kamis. Beliau ditanya oleh sahabat, salah satu sahabatnya, Rasulullah, kenapa sampean puasa di hari Kamis dan hari Senin? Ya beliau, iya saya puasa hari Kamis karena amal waktu mingguan itu diangkat ke langit itu pada hari Senin dan Kamis. Suatu ketika saya juga ditanya, kenapa sampai puasa hari Senin ya Rasul? Saya puasa hari Senin itu karena hari Senin itu saya dilahirkan. Dzalika yaumun wulidtu fihi wa unzila alaihi. Hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan dan saya diturunkan ayat pertama pada waktu hari Senin. Makanya saya senang puasa untuk apa? Kelahiran saya itu menghormat ke. Jadi Nabi ini bermaulid artinya menghormat kelahirannya dengan bentuk puasa. Itu artinya. Makanya kemudian saya heran juga, ada kadang orang komentar orang bermaulid dibid'ahkan, diingkari dan dicaci maki, kok bermaulid? Tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Itu dalilnya. Nabi ditanya, kenapa sampai puasa Senin Nabi? Ya karena saya pada hari itu dilahirkan, maka saya puasa. Artinya beliau menghormat bermaulid kelahirannya sendiri dengan bentuk puasa. Makanya jenengan sampai ini kalau mau bermaulid tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya dana, ya puasa saja sudah. Ya Allah, saya puasa niat takdir kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, itu sudah contohnya. Nabi sendiri kok bermaulid dengan puasa. Ya. Kemudian Pak, di bulan Sya'ban ini, ya, ada bulan, ada hari, ada malam. Ya. Di bulan Sya'ban itu ada malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam apa itu namanya? Malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Di Indonesia khususnya di kalangan NU ini sudah biasa, menjadi tradisi, menjadi amal baik pada malam Nisfu Sya'ban kita berkumpul di masjid, kita berkumpul di mushola atau di tempat-tempat yang lain. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bermunajat bersama-sama, berdoa bersama-sama dengan bentuk apapun. Yang penting amal-amal baik kita lakukan di situ. Tidak harus yasin, tidak harus ini, tidak. Kita bermunajat, berdoa dengan bentuk-bentuk amalan yang baik. Terus kemudian kenapa kita harus pada yasin? Nah, itu lain masalahnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, yattali'u Allahu fi lailatin nisfi min Sya'ban ila jami'i khalqihi fayaghfirullahu li musuhan, masih unek-unek, tidak akur, ya, tidak kompak, masih benci satu sama yang lain, itu belum diampuni pada malam itu. Menunggu sehingga orang itu nanti sama-sama berdamai. Ya, Pak, jelas Pak. Jadi jangan sampai Pak, kita sesama Muslim kita bermusuhan, kita
satu sama lain, soker dan semacam ada boleh. Bapak-bapak, ibu-ibunya, kita semua muslim ini bersaudara. Ikhwah, bersaudara, tidak boleh benci satu dengan yang lain. Orang yang bermusuhan jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau setelah Sya'ban itu kita saling maaf-maafan. Kita saling maaf-maafan. Yang istri minta maaf kepada suami, dicium tangannya. Yang suami juga minta maaf kepada si istri, karena tidak ada kemungkinan istri juga salah, suami juga punya salah kepada istri. Sama-sama saling minta maaf semuanya. Anak kepada orang tua, murid kepada guru, biasanya minta maaf-maafan. Ya tujuannya itu takut Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni kita pada malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah seperti itu kita harus akur, kompak, sampak. Lagi. Jangan sampai kita bermusuhan. Kalau kita bermusuhan, belum memaafkan dan belum saling memaafkan, maka nanti masalahnya di kuburan ketika ditanya ini, man ikhwanuka terakhir, siapa saudara-saudaramu? Ini tidak akan bisa jawab. Paling-paling jawabannya saudara saya 3. Yang satu pertama Umar, yang kedua Khalid, yang ketiga Salim. Bukan itu saudaranya, bukan saudara kandung kamu. Mereka. Ya. Jadi pertanyaan di kubur itu jawabannya itu sangat erat kaitannya dengan kelakuan kita sewaktu hidup. Pertanyaannya cuma 5. Sudah ada bocoran lagi dari Nabi. Ada bocoran diberikan kepada umatnya, pertanyaan ini jawabannya ini. Tapi nanti kalau di dunia itu tidak menerapkan konsekuensi pertanyaan 5 itu, ya sulit menjawabnya. Apa pertanyaannya? Gampang, bocoran sudah jawabannya ada. Marabbuka, Allah Rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Wa man imamuka, siapa imammu? Imammu Al-Quran. Wa ma kiblatuka, kiblatmu di mana? Ka'bah kiblati. Wa man ikhwanuka al-muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani. Orang iman, orang muslim seluruh saudara. Saya tentu. Bin Ajab dan Rasulullah, Khalid, Salim, Umar. Kecentang itu mereka. Tidak lulus jawab. Dapat merah 0, kosong. Makanya sebuah oleh karena itu kita mari dari sekarang siap. Jadi yang tidak diampuni itu 2 orang itu, orang kafir musyrik munafik. Yang kedua itu orang yang masih bermusuhan sama dengan setingkat tetangganya. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita diampuni. Dari mulanya bulan nisfi Sya'ban, dari mulanya bulan nisfi Sya'ban ini sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika, tepatnya giliran Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu meninggalkan istri 9. Berapa? 9. Tapi yang berapa? Satu saja. Siapa di antara di sini yang nanti meninggalkan istri 4? Ada. Tidak apa-apa, boleh Pak. Bila bisa nambah, kalau bisa nambah, tapi kalau bisa, kalau tidak bisa aja. Kalau hanya bisa dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain banyak yang tidak bisa, jangan. Karena nanti kalau orang kawin itu tidak adil, itu malah petaka di akhirat nanti. Ya. Nanti tuntutan banyak nanti, pasti itu dibalas nanti. Kalau tidak adil, tidak bisa berbuat adil. Tapi kalau Nabi masya Allah bisa. Nabi itu syariatnya
Nabi itu lain dengan umatnya. Makanya beliau meninggalkan berapa? Seluruhnya 11. Tapi beliau meninggal itu tinggal 9. Antis ini suwatil wafa bil mustafa khuyir nafah karena Nabi yang mustafa. Ketika giliran Aisyah radhiyallahu anha tidur dengan Nabi pada gilirannya, pada malam nisfi satu ini tiba-tiba ke belakang jam 12 setelah Aisyah tidur, pulas tidurnya, kemudian terbangun, ternyata Nabi tidak ada di dekatnya. Kok mana Nabi? Oh, ini sekarang giliran saya, kok ada di sini? Jangan-jangan nanti pergi ke istri yang lain. Kata Aisyah, bangun dia, mengambil jilbab dan bajunya, dicari, ternyata tidak ada di istri yang lain. Dicari keluar, ternyata Aisyah itu berani sampai pergi ke kuburan Baqi. Takut ke kuburan, beliau dicari kuburan Baqi, ternyata Pak, Nabi itu ada di Baqi mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di Baqi. Meninggalkan, mendoakan orang. Kata orang Madura, nyelase tahu je ting malam, tepat malam Lailatul Nisfi min Sya'ban atu orang mati. Maka penting atau akhir. Apa penting mah? Orang kalau sudah mati itu sudah putus amalnya. Sedekahnya putus, wiridanya putus, salatnya putus, semuanya putus. Tidak diizinkan beribadah di dalam kubur oleh Allah SWT seperti itu dunia. Makanya karena pahalanya sudah putus, yang ditunggu-tunggu itu hanya doa dari anak, dari istri, dari saudara, dari pemilih, dari tetangga, dari guru, dari murid, dari orang Islam, semuanya itu saya yang ditunggu-tunggu. Doa dan kirimannya itu ditunggu-tunggu Pak. Ya. Ketika ada doa kiriman datang dari yang hidup kepada yang mati, itu katanya kana dzalika afraha min ad-dunya wa fiha. Maka doa yang datang yang nyampe kepada mayit itu lebih senang mayit daripada diberi dunia dan isinya. Ya. Jadi kalau ada seorang anak mendoakan orang tuanya, itu bagi orang tuanya lebih baik diberi dunia dan isinya oleh anak. Kalau ada tetangga mendoakan tetangga yang sudah meninggal dengan doa yang khusyuk dan ikhlas, maka itu lebih baik bagi mayit itu daripada diberi dunia dan isinya. Pertanyaannya, nyampe apa enggak doanya itu? Ya nyampe lah. Enggak pernah kembali. Ada yang tahu dan merasa doanya orang hidup kembali? Ada Pak. Diberi sedekah herba, butuh nasi, kok sampai kok ajam. Bagi kata kanker pun semati pernah begitu. Setelah dimakan pernah kembali ke dapur sampean. Tak ada kan? Nyampe Pak. Yang penting yang dikirimkan itu barang-barang tidak terlarang. Doanya bagus, baik, suci, steril, tidak terlarang doanya. Sedekahnya, rebanya yang dikirim mayit itu tidak terlarang. Ya, nyampe pasti itu. Makanya kata ba'dul ulama, al-mayyitu fi qabrihi kal mahbusi fil mahbas. Mayit di kuburan itu bagi orang yang berjaya di lapas. Mayit di kuburan itu seolah-olah seperti orang yang dipenjara di lapas. Di penjara. Bagaimana di penjara? Bisa enggak dikirim? Bisa dikirim Pak Wahid? Bisa dikirim di penjara? Bisa kan? Bisa. Ya seperti itu orang di kuburan.
bisa dikirim, tapi dengan catatan yang dikirimkan bukan pedor, bukan narkoba, bukan narkotika, bukan miras, bukan barang-barang yang terlarang pokoknya. Ya prosedurnya begitu. Ya. Begitu juga yang di kuburan sampai mati, saudaranya meninggal, orang meninggal, keret tanah. Kalau besar saya kira lagi, menidan hijau, menidan korupsi, menidan nipu, menidan menamai, menidan penerbangan nyambung, menidan orang saya kira lagi dirinya sendiri. Dapat pasti. Kenapa? Kan sudah ikut prosedurnya, ikut aturan. Tapi kalau tidak ikut aturannya, tak ada apa-apa. Tidak ikut aturan, tak ikut cara seperti itu. Itu memberi orang yang macam karena ada tinggi rem mati ya. Jadi mati nanti rem kencur. Mun orang mati rem kencur dia paling tetang kena makan sate di timur. Saya juga terus saja dia. Pada seakan sate itu juga. Kita apa begitu? Dan dengan sejalan kiasun mardud nih kan, kias yang ditolak, analogi yang ditolak, yang tidak ikut aturan, tuan. Monoring odi doa bersedekah tak ada apa kasih mati. Doa pernah banget penyakit mati, jadi mati. Tak pernah ada pekor. Enggak ada pak hijau jadi makiwak suaki. Yang penyakit lagi, kan mati orang yang penyakit, kenapa esen penyakit? Esen penyakit ini apa? Esen penyakit itu isinya sholat itu ada takbir, ada sholawat, ada Quran Fatihah, ada doa, ada lengkap sudah di situ. Jadi kalau ada orang bilang baca Quran tak ada pokoknya, tanya Nabi baca Fatihah. Bila? Ya pokoknya baca Fatihah. Tak Quran. Jadi solat jenazah itu sudah menggambarkan seluruh amalan mayit yang amalan yang hidup yang baik itu bisa nyampe dan dimanfaatkan oleh yang ini. Kalau dikomplain, itu kan masih belum dikubur, nyampe kalau belum dikubur, sama saja. Dikubur tidak dikubur, yang penting sudah meninggal. Didoakan oleh yang hidup, maka doa dan sedekahnya itu nyampe di tabungnya yang mah. Buktinya apa? Yang dikubur Nabi itu sholat pernah. Ada orang perempuan mati. Tukang sapunya Masjid Madinah, orang perempuan kulit hitam. Kemudian beliau lama nyapu di masjid, tiba-tiba beliaunya meninggal. Sahabat pada waktu beliau meninggal tidak lapor Nabi, karena pada waktu malam cangkolang yang itu lapor Nabi, langsung jenazahnya dipercepat penguburannya sebelum subuh tiba. Dikiranya setelah beberapa hari, 3 hari, nanya Nabi, mana perempuan kulit hitam itu yang biasanya aku di sini? Kok tidak pernah saya lihat sekarang ini? Ada sahabat bilang sudah meninggal Nabi, sudah 3 hari dan meninggal. Loh kok dah dikasih tahu saya? Cangkolang Nabi dan pencendengan pada malam tak ganggu. Ketika Nabi secara diam-diam dan para sahabat. Maka Nabi maka bersuara Nabi, dullani ala qabriha, tunjukkan kuburannya di mana. Di situ kuburannya di antara. Kemudian fasalla ala qabriha. Kemudian dia itu nyalakan jenazah itu di kuburannya itu. Sholli fardhu seperti hadis sebelum dikubur. Rawahu Muslim. Ada hadis sahih. Hadis sahih. Lihat di kitab Muslim di bab jenazah ada. Jadi kalau ada orang keluar tak nyampe itu sempit pengalamannya. Ilmunya hanya seujung buku. Sudah keluar, tidak
penting sampai cek jadi di nomornya di TV lah ini cek jadi di nomornya orangnya dia sampai kontak saya dengan lama tengok itu pergi cek terobat jika saya mau cari ke bulan saya mau cari sampai jika benda asbut bukan asal bunyi tapi ada referensi yang cukup yang memang itu valid dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Amin Allahumma amin. Jadi begitu ya. Jadi kembali dari pentingnya dan dan ijabahnya malam nisbi Sya'ban sampai Nabi waktunya orang tidur enak nyenyak pulas, Nabi keluar mendoakan orang kuburan itu. Paham ya? Jadi artinya apa? Akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah itu tidak hanya ngopeni manusia pada waktu hidup, tidak hanya ngopeni orang dan jemaah komunitas, bukan hanya waktu hidup dong, tapi waktu matinya juga kita harus perhatikan. Ya Pak ya, bagaimana? Nanti kan. Jadi bagaimana kita perhatiannya kepada orang yang mati? Setelah mati tahlili sampai terpetok tapi lu tak nampak nak sangat lesu tak nampak kita lihat telur tak auto kita nampak kan jadi ada paksaan di kasir dengan tahlil ni kan jangan nanti tahlil jadi serta kok tetua saya juga tak banyak jadi kita tahlil kan banyak dia tua bahkan lebih pak pola atas kan ini kan begitu orang kumpul 40 ke atas itu pasti salah satu ada yang diterima doanya, salah satunya ada yang diterima doanya, salah satunya ada orang yang soleh di situ. Makanya banyak orang saya tahlil itu lebih bagus daripada sedih. Kemudian setelah majtama'a qaumun arba'una fi majlisin illa wa fihim salihun. Tak kumpul 40 orang ke atas dalam majlis, pasti di situ ada orang yang soleh, jelas doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menerangkan jadi sebenarnya itu menandai saya boleh cukup salam talam macam kata Allah Rabbana atina fid dunya hasanah sampai Pak dua tu ni kan boleh boleh kan pilih balik mana yang beli mobil membuat resep di mana ada yang beli ada ajar yang beli tahu seperti diri mungkin. Nah, jadi Lailatul Nisfi min Sya'ban malam yang sangat istimewa, Di hadis lain juga disebutkan, bila hadis ini dua kasar. Hadis lain disebutkan begini. Aisyah radhiyallahu ta'ala qala atani Jibril, datang pulang saya malaikat Jibril. Telepon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ada Jibril. Dan Nabi. Jadi Nabi malaikat Jibril. Wa malaikat Jibril jawab Nabi. Hadhihi lailatun kini menikah Muhammad Lailatul Nisfi min Sya'ban. Menikah malam separuh bulan Sya'ban. Telepon Jibril. Walillahi utaqahu minan nar. Nang melemangkan kepada Allah banyak orang yang mati kaki itu. Saya adalah acap neraka. Nang malam Sya'ban oleh pengampunan Allah burung sekejap saja ke neraka. Maha kosong ni. Aku kosong. Dengan sendirinya terhapus jam neraka. Sehingga juga 6 bulan Ramadan. Sebulan 6 sekian jam neraka. Karena 6 Ramadan pula ta'zim semangat akhir terhapus jam pula pasti jam suar. Apabila terhapus, inilah kualitas.
dalam kondisi saban banyak orang-orang seacap neraka dikacap neraka terhapus dengan sendirinya terhapus bahaya baik kata cap soal. Amin Allahumma amin. Maka kita boleh mencapai anda cap soal. Amin. Allah Ta'ala cap neraka yang hapus bahaya semua Allah Ta'ala ini kata pun kanjeng Nabi banyak bi'adadi syu'uri wa nabi kalbin. Kalau banyak bi'tona bulun ambing suku kalbin. Suku kalbin ini kan termasuk suku Arab, kabila Arab si paling raja pun paling banyak orang. Pun paling banyak ambing. Saya bulan ambing sampai 4 bulan ambing situng kau sampai ni ke berapa? Bulan ambing situng 2 bulan. Umpah dengan ajutan 4 bulan. Dosa mati kaki di neraka sebanyak bulan ambing bani kalbin ini. Pentahun lain si Ramadan lagi, lain si malam Jumat, lain boleh. Ini kan Indonesia Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qan la yanzurullahu fiha illa musyrikin. La yanzur illa musyrikin. Tak ningan ya Allah telah berpandangan rahmat dari orang musyrik. Nomor 2 wa illa musyahinin. Buat orang yang saswa musuh nak monakan. Wala illa qafi rahimin. Tak ningan ya Allah telah berrahmat dari orang yang sebagai balad. Wala illa musbilin. Tak ningan ya Allah Ta'ala dari orang yang munasarah ngibir dulu. Kengkara sombong. Lebih ngibir dan sebi relake orang ngibir kan relake. Munasarah ko yang dia ngibiran dan sebi terjun ke sombong ke. Wala ila akin. Tak ningan Allah telah berrahmat dari orang yang senyakin naik guru. Pada ada orang yang kira guru mungkin. Benar tak ada. Yang akhir zaman bakal banyak orang nyaki orang kedua. Bahkan bernikah nyaki tapi mati. Beda diibarin nikah dan ditempor nikah. Beda orang mati orang tua mati ni. Apa? Orang minta bersedih diri, boleh sabu, boleh narkoba diri. Akhirnya tuan budak ni kalau sakit tapi apa? Tahun lambat boleh di bawah ni kada berarti kabel. Kejauh boleh boleh. Mati kini kan? Minta tembel kesek, kampung boleh narkoba, jadi betul terasa, nanti lihat kan? Apa itu? Tidak mungkin orang-orang senyaki orang sepo maksud anak tentu macam kerja eraksa wala ila mu'min khamrin. Allah Ta'ala tak menunjukkan ada orang yang minum tak buat termasuk nyabu minum khamr, minum arak, minum miras kopi dikata buah tak tahu kata Allah Ta'ala nang malam disebut sampai ini kata suara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mabungi minum. Nauzubillah min terakhir dari saja pendeki terus lagi terus bawa belum datang oh tapi kalau sekolah itu datang kita sakit masalah sekolah lagi kan sekolah lagi baru yang penting terakhir pertanyaan kenapa harus yasin? Tidak harus yasin. Kenapa harus yasin? Kok ada surat yang lain, surat Waqiah atau surat Qul dak pandai bi. Surat Yasin kan 3 kali sampai Isya kadang kita amal. Mungkin kan? Kenapa harus yasin? Jawabannya karena kita mutlak para penulis ucapan berbuat amal baik, berbuat amal soleh. Kalau bisa perlakukan pada demak kekunjungan roh. Jawabannya pertama yasin Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya. Sampai ini berada rekuk ada rekuk. Ya ini tak kata ini. Rekuk ini. Wa qalbul Qur'an Yasin. Ada Al-Qur'an ya Yasin. Ya Yasin. Mun orang ini bilang je lekening talen ada kembang. Lekening talen itu dibagi akan lekening pentami dan mungkin nikai kalah ada ya sini. Saya lagi musabat ada apa? Ada bukan mulai sebulan pasti mengikapi. Ini kan masih itu. Nomor 2 bersembunyi boleh Yasin 5 kuihatar. Cak maturan Yasin ini kan apa semacam. Oh semacam objek Yasin. Terus sekolah Allah sekolah. Oh kau Yasin yang atau Rasul. Kalau Allah Taala kau terus bini boleh berketul ilmu bisa. Nanti sudah ilmu biasa. Oh Yasin gini, kau tidak Yasin bermaulid atau Rasul kalau Taala tak laki nanti tak bini boleh bisa. Oh jangan disamakan. Yasin aku dah tahu. Kau tidak Yasin berkali tidak tahu. Pertama biasanya nyoon selancong berbarokah. Ini kan? Nyoon umur selancong berbarokah. Tuh, nomor 2 nyoon rezeki kesehatan sekepang berbarokah. Kira lagi. Nomor 3 nyoon apa? Nyoon jauh dari balak badai. Oh bisa sampai apa? Nyoon lain. Ya Allah pun mudah Yasin malam ini bisa bani kan. Surah ini apa? Bisa. Kenapa? Terus kembang. Si belajar kita terus kembang, terus kendal bisa. Atau sulnya, atau surga amal soleh. Harus jelas itu solehin. Atau surga amal soleh, atau surban amal soleh jelas. Jadi jangan berana. Mungkin hati sejelas hati. Timbul sahabat, malam Nabi sahabat, pergi pada Yasin, semuanya ada, dia kata ada. Mungkin ada, kau jangan Nabi tak ada. Cuma umum, dalil umum. Bangkara Yasin kata, semuanya tidak baik. Bisa sebab awal sahabat, bisa sebab akhir sahabat, sahabat tengah sahabat, orang semua jadi kebenaran. Jelas ni? Jadi dalil nikah berdalil khusus, berdalil nikah berdalil setengah khusus, berdalil nikah dalil tak khusus langsung, berdalil nikah tak khusus tak langsung. Nikah nyaman dalil khusus ke tak langsung. Tak langsung menyebut belum sahabat. Okey, umum tak langsung, berumum so, paham kan? Jadi menurut orang ini kan, insya Allah, menurut orang ini kan luas ilmunya, luas pengetahuannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena orang yang salah mengibadah dari kapi, terutama ulama, mereka punya alasan dan argumen masing-masing sesuai dengan pengetahuan ulama-ulama. Oke? Jadi sampai jalan-jalan kepada ini di TV lah, di orang setapa ada mencapai di jadinya leh kasar ini lagi. Bukan ada orang yang macam baru MN dua penuh minta penuh kita tahu bahasa sekejap nyelaki bitanya apa kita tahu bahasa tak tahu bahasa berkapi kalau satu kali mungkin ini kan nikah urusin saya tak tahu je ubah
Nah, lagi. Ada yang boleh tahu. Saya urusin apa? Saya tak ada pendapat tak boleh bermoni ke saya urusin. Saya katakan. Nauzubillah. Kon cokok ni dah tahu sih. Yang lebih yang mungkin saya lagi yang boleh bersekolah ni. Yang datang ni. Cokok ni. Wan. Ada pertanyaan? Oh ada kan? Mungkin ada. Di masalah mikir dah Terus. Lebih kalau katakan kalimah saya dari betul itu juga dalam pendapat sekis usaha. Witir salah. Kedua lain. Boleh. Menabi pada masyarakat masjid bertolak menakon barat. Kalimah afdol asalat azal masjid atau salat sunat qabliyah. Pertama witir nikah bisa sambung, bisa tak sambung. Mau sambung kalau usalli sunnatul witri salah rakaat. Nikah sambung. Pakai tahiyat awal, tak pakai tidak kenapa bisa seperti maulid mereka. Tapi serbi afdal ni kayak biasa. Ya, serbi afdal lebih biasa. Kadang salat 2 rakaat timid, usulnya sunatan minal witri 2. Seperti 2 rakaat pertama ni. Usulnya sunatan minal witri 2 rakaat ini Allah nikah. Gimana nikah? Bikin mereka tahiyat salam, kalau boleh usulnya sunatan rakaat witri. Dan pada salat rakaat witri. Bagus. Karena lebih bagus. Pertama alasannya karena lebih banyak lakon. Lebih banyak lakon. Kalau dia rumah takbir pun bertemu biasa. Duka. Rakaat cewek 2, rakaat 1000. Salam berapa? Duka. Tahiyat itu berapa? Lihat. Banyak lakon. Soal berapa kan banyak. Beristirahat banyak kan duka leh. Jadi ini apa banyak dan benar sesuai kalaban sabun Nabi SAW dan Siti Aisyah rawahu Muslim ya Aisyah tu ajruki ala qadri nasabiki ya Rasulullah kata Aisyah hi Aisyah kencernati biya mikarat payanati kencernati biya Aisyah mikarat payanati jadi ya sambung betul sambung dengan bagian payan saya sambung. Mungkin apa lagi? Rasulullah kalau alasannya kajian Nabi pernah dahulu Rasulullah hadis saya juga la tusabbihu al-witra bi salatil maghrib. Jangan nyarpaati fil qiblah witriyah kalaban salat maghrib. Dari salat maghrib sambung telur kali sambung. Jadi ke witir. Maka jawab ulama afdalullah pesa desa. Oh, panggil lagi jelas ini. Yang kedua pertanyaan kita, berarti masuk masjid. Iqamah mana? Mun apa jam tahiyatul masjid? Ni kata aja apa jam sunat qabliyah. Mun tak apa jam tahiyatul masjid. Ni kan pertanyaannya pada Paulian jawabnya wala sempat sempet mepet ngani langsung apa jangan kau lihat tak usah tahiyat al-masjid bila pada kau lihat maka kita mepet tak boleh tak boleh bakal mepet waktu kita mepet orang yang masuk masjid ni kalah semua baca kau lihat ni kalah oleh latanya orang ajar karena saya maksud wujudus sholati fil masjid inda dukhul nikahan maksud berada solat ketika masuk masjid nikalah lanya masuk normal masjid pada orang yang masuk masjid selendem barat selendem timur lah tujuh nikah yang mana orang yang tak tahu aturan masuk masjid cuma yang bidaya yang mau salih tak ada orang yang masuk masjid sangat kebanyakan masjid. Mun
Muntafi sampai datang masjid cukup menjelas dipakai. Niki masalah dikitir kita itu bedanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini kamu pakai telepon pada orang banyak berdoa aja. Ya masalah cukup nih kan. Muntafi dalam masjid, sempat belajar cukup macam tas dipakai. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu surat datang jadi pentingnya. Saya buat masjid Pak. Jadi masuk masjid, tak mau ke masjid. Jika pada sampai masuk ke norek, tak boleh dalam mustaqbal. Korang apa tak korang? Korang nak ni kan? Ajar korang. Cuma balik korang ajar itu kasar. Jadi balik boleh bukan ajar korang. Korang ngaji saja mungkin. Timbang orang ngajar, itu gak ada. Orang itu gak ada. Wah kasar sih. Padahal benar. Dengan dahulu orang yang saya ngaji ke orang. Bukan ngaji Nabi pernah. Setahun tempoh ngaji Nabi baca khutbah di hari Jumat. Benar yang masuk masjid, nyaman sudah. Langsung beliau tajuk. Mungkin beliau benih kita ini. Karena takut Allah, mohon imam tebak macam khutbah takut kita Allah hujatan masjid. Karena itu dia langsung tunjuk. Bagaimana Nabi payah boleh juga. Ya Sulaik, asallai, apa salat itu? La ya Rasul, kum pasal surah ke surah wajib. Nikah dari mana? Penting dari kan. Ini ketemu Nabi. Pertanyaannya mungkin, mohon orang khatib tebak macam khutbah, orang baru masuk Jumat masjid. Pertanyaannya. Nah, kalau kau fajam dalam masjid. Kayak syarat kalian belajar peringan bersingkat perpendek. Bapak Imam berikan apa ya? Pak macam apa? Jelasin? Boleh? Boleh. Kita betul kenapa Nabi digantikan? Siapa mungkin dari batas akhir waktu subuh. Surah Asr itu artinya doa. Soalnya banyak doa apa Isra? Tadi ya pun sudah itu tepat doa. Jadi kita betul siapa pun nak ya tak ada. Betul saya dulu waktu subuh habis betul langsung belajar. Betul sih atas 20 menit. Betul sih atas 15 menit. Itu kan paham tak saya gimana Pak? Salatu fi khamsati awqatin. Dengan kita ingin hadis juga tukrahu salatu fi khamsati awqatin. Perhatikan saja. Makro salat sunat di kanan 5 waktu. Makro salat sunat yang makruh di sini yang dimaksud haram. Arti istilah fikihnya makruh tahrim, benih makruh tanzih. Haram. Tahrum mana riwayat lain? Tahrum salatu fi khamsati awqat. Jadi makruh itu makruh tahrim alias haram. Kamu seharam inda tulu'i syamsi. Nomor itu nalaikat mentuai. Haram. Begitu air bentuk nyumut separuh telur paruh kemudian haram ya. Kecuali fajar fardu mungkin haram pakun tulis saja tipis bedanya nih Pak semuanya jawab bu Marawu itu ada waktu separuh tulis saja nih nanti tanya buka pilih dia bos separuh. Jangan alasan dulu kita tidak betul ada kita pembentuk enggak harus saja juta baca jangan rajin dulu juta dulu kau jelasin jika dimaksud dulu tahrum masalah dulu ini kan surat sunnah inda dulu isabsi lalaikan mutare haram dan surat Isra tidak surat Isra tinggal nonton bulan bebas
dan numpuk ke atas kira-kira 3 menit di mentol pun israf ya. 3 menit mentol bebas lepas landas dari mentol kira 3 menit dari mentol bila nikah israfnya ya. Ketika israf nikah terjamin banyak duha. Tapi ketika israf nikah ini banyak banyak duha, setongnya menjamin israf duha israf padat. Jika dekik nanti 2 meter dari mentol dalam pandangan mata. Berapa dia mentol tak habis paling sekolah menit kerja kira 2 meter. Jadi mentol yang 3 meter dari mentol bebas tidak untuk api dan tak sekolah menit dan 2 meter kerja. Itu cepat hari kawan. Cepat. Tak usah ngalah 2 menit. Habis mana kawan mancing kan. Tapi saya betul yang bagian Tuhan ni kan. Sekarang nas panas tembok kasar. Nas panas tembok. Ya. Nabi Muhammad sallam salat duha inda haril fi salat. Bagian duha ini sebagus dan karena panas sebelum Mekah. Ketika untuk saya janjang iman depan sebelum berarti ada tembok dikasih bagus duha. Karena kalau rasa tepat lu penawrek. Iya, kalau sangat ni kamu. Kalau sangat ni kamu are sehat, tak masuk, nikah PP atau panas gitu. Mungkin lagi, PP panas tu. Nikah sehat tu. Lihat saat tepat kalau penawrek. Semasa Allah, dah sibuk betul dengan saya tani sibuk bertani, saya main sibuk bermain, saya berbola sibuk berbola tepat kepada Allah, tapi afdal abadi kali itu. Lagi, Barang siapa? Baca hadis. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di tempatnya, zikir kepada Allah, tidak ada sisa, tidak ada zikir, maka itu satu hal. sambangan. Soal itu, Saya maksud pada duha adalah duha atau berserah ada. Karena duha nikah berserah, nikah berserah jadi ada. Ini maksud yang kurang kira serah nikah salat duha. Berserah tak ada di serah kali duha itu serah. Dua pendapat ni. Jadi sebab apa yang waktu berjemaah, pastor juga mirip sampai berjam 2 rakaat pada hati pada nomor bagi orang sampai masa haji benar. Ya boleh pada haji benar. Ini boleh. Boleh sampai masuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.